Shalom Bapak dosen, perkenalkan nama saya Hasara Sandra Dina Poto dengan NIM 21030400057 Prodi Ilmu Politik semester 3 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemilu, pengertian pemilu serta fungsi pemilu dan juga sistem pemilu di Indonesia, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup dan sistem distrik. Baik, yang pertama yaitu sejarah pemilu atau pemilihan umum. Berbicara tentang pemilu atau pemilihan umum, kata pemilu ini sudah tidak asing lagi, apalagi bagi kita negara penganut demokrasi. Pemilihan umum sudah dilakukan sejak zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi kuno. Meski menganut sistem monarki atau kerajaan, pemerintahan Romawi kuno didampingi oleh Majelis Perwakilan yang terdiri dari kaum bangsawan. Hingga akhirnya Kaisar atau Raja berhasil diturunkan dan kekuasaan pun berpindah ke tangan Badan Perwakilan. Penggunaan sistem demokrasi seperti yang dilakukan pada pemerintahan Yunani kuno dan Romawi kuno, namun masih berlanjut ke abad pertengahan. Puncaknya adalah ketika terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789 yang memaksa Raja Louis turun tahta dan pemerintahan beralih ke sistem demokrasi. Yang berikut yaitu pemilu 1955. Pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia dan pemilu ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955, pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih Dewan Konstituante. Dan pemilu pada tahun 1955 juga merupakan pemilu yang berhasil secara demokrasi dan memotivasi untuk pemilihan umum selanjutnya. Pemilu pada tahun 1971. Pemilu pada tahun 1971 ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 1958, tetapi karena ada masalah keamanan sehingga pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu pada tahun 1971 ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu pada tahun 1977. Pemilu pada tahun 1977 ini menandai mulainya pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Pemilu serentak ini dilaksanakan pada 2 Mei 1977. Yang berikut yaitu pemilu pada tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui hasil sidang umum MPR. Yang berikut yaitu pemilu pada tahun 1999. Pemilu pada tahun 1999 merupakan pemilu pertama pada era reformasi yang berlangsung pada 7 Juni 1999. Pemilu pada tahun 2004. Pemilu pada tahun 2004 ini kembali mencatat sejarah baru bahwa presiden dan wakil presiden bisa dipilih oleh masyarakat. Sistem ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004 dan dilanjut dengan pemilu presiden pada 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Pemilu pada tahun 2009.
Pemilu pada tahun 2009 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu ini dilaksanakan pada 9 April 2009 dan dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Yang berikut yaitu pemilu pada tahun 2014. Pemilu pada tahun 2014 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pemilu ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam negeri dilakukan pada tanggal 9 April 2004 dan di luar negeri pada 30 Maret sampai 6 April 2004. Sedangkan pemilu presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Yang berikut yaitu pemilu pada tahun 2019. Pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019 dan Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Yang berikut yaitu pengertian pemilu. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemilu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, yang kedua sebagai sarana rekrutmen politik, dan yang terakhir sebagai alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat sebelum dilaksanakan. Yang berikut sistem pemilu di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dan sistem distrik. Sistem proporsional adalah sistem yang memperhatikan perimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi di daerah pemilihan. Yang berikut yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka itu seperti yang kita laksanakan pada zaman sekarang, yaitu di mana pemilih dapat memilih foto kandidat yang ada di surat suara yang sudah disiapkan. Kalau proporsional tertutup, yaitu pemilih hanya memilih partai politik secara keseluruhan tapi tidak memilih kandidat. Yang berikut sistem distrik. Sistem distrik merupakan pemilu yang dilaksanakan berdasarkan lokasi pemilihan, bukan jumlah penduduk. Sekian dari saya, atas perhatian Bapak dan saya ucapkan terima kasih.